Halo teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang nih buat teman-teman yang sudah join untuk kelas kali ini di Canva Camp. Senang sekali saya bisa em, diberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semuanya terkait bagaimana membuat desain menggunakan Canva. Jadi beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang hal-hal terkait desain grafis hingga cara menggunakan tools yang ada di Canva. Tentunya biar teman-teman semuanya bisa bikin desain yang keren. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah pakai Canva, tenang aja ya. Karena pembelajaran di Canva Camp ini bakal kita mulai dari hal yang paling dasar. Nah, semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebentar. Nah, di materi pertama, kita akan bahas tentang dasar Canva nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, boleh dong kita perkenalan dulu ya. Kenalin, aku adalah Isnako, tapi sebenarnya nama aku itu adalah Isnaini Khorunisa, tapi bisa dipanggil Isnako aja, supaya lebih gampang dan aku punya pengalaman di bidang desain grafis itu selama kurang lebih 4 tahun ya teman-teman. Tapi untuk desainer grafis sebagai desainer grafis Canva atau menggunakan Canva itu selama 2 tahun terakhir ini. Karena apa? Karena mengikuti kebutuhan karena pengennya itu kan hasilnya. Jadi dilihat dari hasilnya dan paling efisien waktu dan kecepatan. Jadi tetap menggunakan Canva tapi juga menggunakan tools lain sebenarnya. Dan beberapa desain project yang pernah aku handle itu ada di fashion and lifestyle, food and beverage, terus juga ada beauty and makeup, branding, untuk edukasi project atau project untuk pendidikan, terus ada juga untuk pet food product. Dan saya sendiri ini lulusan dari UNS di Ilmu Komunikasi di tahun 2000, berapa waktu itu? 2022. Bisa connect dan sapa di LinkedIn juga Isnani Strip Koirunisa atau di Instagram Isna_KHO. Oke, lanjut aja kita masuk ke materi pertama hari ini. Nah, teman-teman, bahasan topik pada materi pertama ini kita akan bahas apa aja sih gitu kan. Jadi ada beberapa topik nanti yang akan dibahas di materi pertama ini. Ada apa itu Canva, terus bedanya Canva Free dan Canva Pro, terus gimana bikin akun Canva, terus tools yang ada di Canva itu ada apa aja, dan keyboard shortcut yang ada di Canva. Nah, teman-teman, Canva, dari tadi kita ngobrolin Canva dan bahkan judulinnya ini pun kayak mengenal Canva. Jadi kita harus kenalan dulu ya sama si Canva ini. Canva ini adalah platform desain grafis, teman-teman. Kalau dulu desain itu biasanya pakai Adobe Illustrator, pakai Corel Draw, Photoshop, dan lain sebagainya. Nah, di sekarang ini, untuk lebih praktisnya, kita menggunakan Canva karena ada kemudahan di sana. Karena apa? Di sana menyediakan berbagai berbagai objek desain atau elemen desain yang bisa kita akses atau kita gunakan untuk desain kita tanpa harus mencari di eh, platform lain gitu. Kalau dulu kan kayak kita harus cari dulu, download dulu, lalu kita masukin ke aplikasi desain kita. Nah, kalau di Canva ini semuanya udah tersedia, teman-teman. Kita bisa langsung cari di sana dan tinggal kita masukin aja. Nah, terus di Canva ini juga selain menyediakan elemen desain maupun template gratis, juga pun berbayar, teman-teman ini Canva itu bisa diakses secara mobile loh. Jadi memberikan kemudahan ya. Kita nggak perlu repot bawa laptop atau PC untuk membuat desain. Biasa juga kayak misal urgent, kita bisa langsung buka desain kita di berbagai platform. Walaupun itu satu akun kita bisa akses di berbagai berbagai device, mulai dari laptop, tablet,
handphone ataupun PC. Dan yang terpenting adalah karena ini sifatnya online, jadi teman-teman harus punya yang namanya internet. Nah, terus kebutuhan di Canva atau kebutuhan desain di Canva ini yang bisa dibuat apa aja? Ini banyak banget teman-teman. Pilihannya tuh mulai dari mockup untuk website, bisa untuk presentasi, bisa poster media sosial atau infografis dan banyak lainnya. Teman-teman nanti bisa explore terkait um, desain apa aja yang bisa dibuat. Tapi sejauh ini apa aja yang udah pernah aku buat di Canva itu mulai dari desain untuk presentasi, portfolio, company profile, ada juga kayak press list, dan untuk konten media sosial, poster, ini masih banyak lagi. Karena beneran banyak banget yang bisa dibikin di Canva gitu. Terus apa sih bedanya Canva Free dan Canva Pro? Jadi ada dua jenis akun di Canva. Jika kita baru mendaftar pertama kali itu kita masuk di Canva Free teman-teman. Jadi di sana itu fiturnya terbatas, tapi kita masih tetap bisa kok akses beberapa tools yang bermanfaat banget buat kita para pemula, misalkan mau bikin desain grafis. Sementara kalau di Canva Pro kita tuh benar-benar bisa akses segala tools dan juga elemen yang ada di sana. Nah, karena ada beberapa tools seperti tools untuk penghapus background ini bisanya diakses di Canva Pro aja, teman-teman. Tandanya itu biasanya dia lambang si mahkota ini. Nanti akan aku tunjukin kayak gimana. Nanti kita prakteknya akan di akhir ya, teman-teman. Dan selanjutnya adalah terkait membuat akun di Canva. Buat teman-teman yang belum punya akun di Canva, nanti setelah ini materi selesai, harapan aku teman-teman udah langsung bisa bikin akun ya, supaya nanti di materi selanjutnya teman-teman bisa langsung praktekin. Untuk pembuatan akun sebenarnya mudah banget. Ada di tiga tahapan yang sudah aku rangkum, yaitu mulai dari kita datengin Canva di canva.com, lalu kita daftar atau sign up, dan terakhir tuh verifikasi. Biasanya di notif email kita ada muncul verifikasi akun. Nanti kita akan praktek sama-sama. Dan untuk login, ini login itu setelah kita punya akun, kita bisa login. Ketika kita belum punya akun, kita belum bisa login ya teman-teman. Ketika login, ya udah tinggal login aja. Kemarin daftarnya via apa? Via Facebook kah? Via Google kah? Atau lewat email. Ketika kemarin daftarnya pakai Google, ya udah klik loginnya via Google aja. Dan pesan aku nih teman-teman, untuk keamanan akun ya misalkan teman-teman di Canva-nya ada project penting ya, takutnya nanti kehapus atau kayak gimana. Jadi untuk keamanan akun sebaiknya teman-teman gunakan kata sandi yang kuat dan jangan lupa untuk logout apalagi kalau kita akses Canva itu bukan di device atau platform kita sendiri. Maksudnya ketika kan kita bisa aksesnya secara online di mana aja. Barangkali waktu itu kita bukanya via laptop teman. Nah, baiknya kita jangan lupa untuk logout ya. Next, di membuat desain di Canva. Nah, teman-teman, di sini aku bagi jadi dua nih. Jadi di Canva itu kan emang nyediain template gratis. Nggak semuanya gratis sih. Ada template dan ada juga bikin baru. Bedanya apa? Kalau di template itu kita sudah dapat konsep desain dari sana dan kita tinggal pakai atau customize aja. Mulai dari desain em, sesuaiin warnanya atau ganti fontnya, tapi kita sudah punya gambaran terkait desainnya. Jadi kita hanya sedikit merubahnya. Nah, untuk didesain buat baru itu beneran dari nol ya teman-teman. Dari nol, dari kertas kosong. Nah, biasanya untuk teman-teman yang supaya biar lebih apa ya, lebih explore lagi, mungkin punya ide kreatif bisa dipilih baru ini karena kita bisa ya bikin sesuai dengan keinginan dan kemauan kita tentunya. Nah, tapi sebelum kita bikin desain, kita juga harus tahu nih, kita harus tentukan ukuran karena ada yang namanya kanvas desain, teman-teman. Nanti di Canva itu ada yang namanya lembar kerja, yang nanti akan aku tunjukkan di bagian akhir ya, teman-teman. Jadi jangan skip. Nah, dalam menentukan ukuran desain ini yang perlu diperhatikan apa aja sih? Yang pertama itu kita tentuin itu berdasarkan kebutuhan desain kita. Sebenarnya kita mau bikin desain itu buat apa?
Apakah itu buat poster atau presentasi atau mau buat konten media sosial atau mau buat untuk prototipe website gitu. Jadi kita menentukan ukuran desain itu berdasarkan kebutuhan tadi. Jadi kita udah harus tahu dulu ya di awal kita mau bikin apa supaya kita nggak bingung tentuin ukuran yang mau kita buat. Nah, setelah kita tahu em, desain kita nanti mau apa, jadi kita udah tahu nih ukuran desain. Jadi walaupun di konten kita ingin bikin konten media sosial, walaupun sama-sama konten media sosial itu kan ada beberapa pilihan kan, entah itu mau bikin story atau mau dibuat di feed. Nah itu kan ukurannya juga udah beda. Jadi ini berdasarkan kebutuhan ya teman-teman. Terus kita juga sesuaikan ukuran. Ingat ukuran kanvas itu disesuaikan dengan kebutuhan desain. Jadi balik lagi kayak yang tadi. Dan aku remind juga ke teman-teman untuk menggunakan Favre itu kita tidak bisa um, menyesuaikan atau kita ketika sudah membuat desain itu tidak bisa mengubah ukuran kanvas atau mengganti ukuran kanvas. Misalnya tadinya kita bikin di landscape jadi potret itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu hanya di Canva Pro aja. Nanti akan aku tunjukin ya. Nah, ini untuk ukuran desainnya, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada untuk device di laptop ini rekomendasi ukurannya adalah di ukuran 1920 kali 1080 atau 1080 px atau pixel ya. Ini tuh dia adalah termasuk di ukuran desain landscape. Artinya dia itu berbentuk horizontal memanjang. Ini biasanya untuk desain presentasi ataupun proposal juga bisa. Atau untuk prototype website itu juga pakai ini. Nah, ada juga untuk desain portrait atau dia itu tegak berdiri alias vertikal. Nah, ini tuh untuk rasionya sebenarnya kebalikan dari landscape di 1080 kali 1920 px. Ini biasanya untuk story atau juga bisa dipakai untuk video reels. Ataupun juga price list juga bisa nih teman-teman. Atau infografis juga bisa pakai ukuran ini. Nah, lalu ada di square atau di persegi. Ini rasionya 1:1. Sebenarnya untuk pixelnya nggak harus pakai ini, teman-teman. Tapi ini yang standar biasanya dipakai itu adalah si ukuran ini. Nah, nanti di Canva itu kita bisa nambahin apa aja sih selain tadi kita bisa pilih template, kita bisa nambahin elemen yang ada di Canva. Seperti yang udah aku bilang di awal bahwa di Canva itu memudahkan karena kita tidak perlu untuk cari kebutuhan desain di luaran. Maksudnya kita harus cari dulu, download, lalu masukin enggak. Karena di Canva kita bisa langsung cari sana dan masukin dari situ juga. Apa aja elemen yang bisa dimasukin? Mulai dari bentuk, ini ada segitiga, kotak, lingkaran, kayak gitu ya teman-teman. Ada juga grafis, tabel, foto, video, audio, dan lain sebagainya ini. Nanti kita akan cek sama-sama. Ini biasanya ada di panel sebelah kiri sekarang teman-teman. Um, Beberapa waktu lalu Canva udah update um, terkait UX-nya, jadi beberapa menunya itu ada perubahan dan tampilannya juga udah beda dan lebih enak. Oke, dan untuk menambahkan elemen, kalau tadi elemen itu udah ada di kanvanya, jadi kita tinggal cari dan pilih aja, klik, klik, klik. Kalau ini, kita mau tambahin elemen di luar kanva, alias kita punya filenya, dan kita mau masukin. Contohnya kita mau bikin suatu desain untuk um, sekolah misalkan ya. Nah, itu kan kita perlu logo. Nah, logo itu kan nggak ada di Canva, tapi kita yang punya filenya. Nah, jadi kita perlu untuk mengupload elemen um, yang kita butuhkan itu. Nah, untuk mengunggah atau mengupload ini bisa ada di area sebelah kiri ini ya teman-teman. Nanti ada lambang seperti awan itu klik unggah. Dan nanti kita diminta untuk memilih file yang akan diunggah. Jadi tinggal klik dan atau seret aja ke area desain untuk memasukkannya. Lalu selain um, tadi udah ada elemen, ada juga
file atau file kita sendiri yang untuk diupload, ada untuk penambahan teks sendiri, teman-teman. Untuk penambahan teks sendiri, nanti ada lambang kayak gini, teman-teman. Di sebelah panel kiri, di kanan. Nanti kita akan cek sama-sama. Jadi untuk menambahkan teks itu, kita perlu untuk klik teks atau lambang teks di panel sisi kiri supaya muncul chat box atau kayak text box untuk memasukkan teks di sana. Jadi itu area untuk mengisikan teksnya. Lalu kita bisa juga sesuaikan font dan ukuran maupun warna dari teks tersebut. Nah, terkait menyesuaikan warna nih ya, ada dua pilihan warna di Canva. Ada solid color dan gradient. Oh, solid color ini itu cuma ada satu warna aja. Jadi di elemen kita nanti atau desain kita itu cuma satu warna itu namanya solid color. Gradient itu perpaduan antara dua, tiga, atau ya pokoknya lebih dari satu warna. Ini bisa ditambahkan nanti lagi warnanya nih teman-teman di sini. Dan ini adalah gaya atau gradient yang bisa dipakai. Jadi kita nggak bisa adjust secara apa ya namanya garis gradient itu nggak bisa, karena udah disediain dari sininya di Canva. Ini posisinya bisa dipindah-pindah nih teman-teman, tinggal di drag aja misalkan nggak sesuai, misal mau dipindah ke sini bisa, atau mau ditambah warnanya juga bisa di sini. Nanti kita akan cek ya. Nah, teman-teman, selain itu kita juga perlu tahu nih di Canva itu atau dalam membuat desain kita ada yang namanya layer. Sebenarnya nggak cuma di Canva aja sih. Di Photoshop, ada di Illustrator, bahkan di Corel pun sebenarnya ada yang namanya layer. Layer ini adalah suatu lapisan gitu ya teman-teman. Lapisan ini tuh lapisan apa sih? Teman-teman bisa cek aja di sini. Kalau kita lihat sama-sama nih di slide ini itu sebenarnya ada mengandung banyak elemen. Gak cuma satu kan ya teman-teman. Ada elemen di teks judul, ada elemen di subjudul, ada elemen teks untuk penjelas instruksinya, dan juga ada icon. Juga ada elemen warna background, warna biru, dan si pink ini. Ini aja udah mengandung banyak elemen teman-teman. Nah, elemen-elemen ini tersusun menjadi layer-layer, mulai dari layer paling bawah hingga ke layer atas. Layer paling bawah ini artinya dia itu di paling dasar. Jika nanti dia ditumpukin dengan elemen lain di layer atasnya, di layer bawah ini akan ketutupan. Contohnya ini. Shipping ini sebenarnya dia itu full, um, full screen. Tapi ketika ada tambahan elemen si biru ini, si pink di sini kan jadi nggak kelihatan alias ketutupan. Gitu. Jadi konsepnya memang bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk gitu ya. Nah, selain kita juga tadi tahu ada layering, ada namanya juga group dan ungroup. Bedanya apa? Dari namanya sendiri, group itu dari satu tambah satu jadi dua. Eh, dari satu tambah satu kan dua. Nah, ini bergabung menjadi satu. Lalu kalau di ungroup itu dari yang satu kayak gini jadi dua. Nah, ini namanya ungrouping. Kalau ungroup itu menyatukan seluruh elemen menjadi satu grup. Kalau ungroup itu dari satu grup kita pecah menjadi beberapa elemen atau pokoknya elemennya dipecah semuanya. Ini fungsinya untuk apa? Penting nih teman-teman. Grup ini untuk memudahkan kita ketika kita pengen mindahin desain kita. Kan kadang kayak kita pengen pindah posisi ya, oh ternyata kayaknya kurang cocok di sini, kita bisa pindah di sana. Nah, itu bisa di elemen grup ini ya, biar nggak mindahin satu-satu, teman-teman. Kalau di elemen ungroup ini itu supaya ketika pas sudah ditata, ternyata ada yang nggak sesuai dan pengen kita hapus nih. Jadi kita perlu untuk ungroup terlebih dahulu agar bisa menghapus yang tidak kita ingin tadi. Oke, lanjut. Dan di Canva nanti juga ada fitur ini, teman-teman. Efek dan animasi. Di efek ini itu biasanya untuk menambahkan apa ya? em, Detail dari suatu desain. Jadi nggak flat banget. Supaya lebih ada aksen artificial. Oh, dua artificial. Pokoknya menambahkan eh, visual yang oke gitu. Nanti akan kita cek bersama nih di efek ada apa aja.
Terus untuk animasi atau transisi ini sebenarnya lebih ke ketika kita pengen bikin video atau bikin slide presentasi yang ada transisinya atau bergeraknya, itu kan bisa memanfaatkan ini ya, teman-teman. Bedanya objek. Nah, nanti kalau untuk animasi objek ini maksudnya ketika yang dianimasikan objeknya ya yang bergerak cuma si objek itu aja. Ada banyak banget animasi yang disediain di Canva. Dan untuk halaman itu berarti dia itu transisi untuk seluruh elemen yang ada di halaman tersebut. Kalau si objek ini cuma satu objek pilihan aja yang dipilih itu yang dianimasikan. Nah, yang ini nih pro tipsnya nih teman-teman. Seperti yang ada di eh, beberapa aplikasi lainnya, sebenarnya Canva itu juga punya keyboard shortcut. Ini sebenarnya udah umum ya, di beberapa aplikasi pun juga udah punya kayak gini. Copy, paste, undo, dan redo. Ini supaya apa sih pakai keyboard shortcut gitu kan ya. Nah, untuk biar like a pro atau biar lebih cepat gitu ya membuat desainnya, itu kita butuh bantuan yang namanya keyboard shortcut. Biar nanti lebih cepat untuk copy paste, kita nggak perlu klik kanan, lalu kita pilih copy, nanti klik kanan, pilih paste. Kita bisa langsung mainin pakai keyboard. Jadi tangan kanan pegang mouse, tangan kiri pegang um, keyboard kita. Selain itu, keyboard shortcut yang bermanfaat atau yang sering banget aku pakai itu ada di zoom in, zoom out ini biar lebih kelihatan. Jadi di control plus atau control min. Dan ada juga yang ini terkait layer yang tadi teman-teman. Ada forward dan backward ini untuk maju layer, mundurin layer itu pakai ini. Control plus itu tanda apa ya? Yang ada di sebelah kanannya si huruf P kalau di keyboard teman-teman dan sampingnya lagi. Dan ini untuk to front and to back. Kalau forward itu cuma satu per satu, majunya satu per satu. Kalau backward juga cuma mundurnya satu per satu. Kalau to front itu dia langsung naik ke atas dari bawah, langsung zip gitu. Kalau to back dia dari atas, dia akan ke paling dasar. Dan yang penting juga, nih, yang sering aku pakai juga nih teman-teman, ada R, C, L, dan T. R ini rectangle, C ini circle, L ini line, and T ini untuk teks. Jadi kita nggak perlu klik tadi yang ada di panel sebelah kiri. Kita tinggal pencet tombol T aja. Udah langsung bisa um, ngetik ngetik tulisan atau insert text box. Oke, Oke, untuk itu kita langsung praktek aja kali ya. Kita coba praktek deh di Canva. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung praktek aja ya, mulai dari pembuatan akun. Ini um, adalah web Canva, jadi canva.com teman-teman di sini. Jadi ada dua pilihan nih, login dan sign up. Untuk teman-teman yang belum punya akun, bisa klik sign up ya untuk mendaftar akun. Nah, ini ada pilihannya untuk sign up itu ada di beberapa pilihan berikut. Untuk akun belajar ID ini biasanya dimiliki oleh siswa ya yang masih atau kategori pelajar biasanya punya akun belajar ID. Nah, untuk teman-teman biasanya bisa dipilih ini nih, Google, Facebook, ataupun email. Kalau aku biasanya lebih sering atau lebih prefernya itu di via Google ini, teman-teman. Karena kita bisa langsung login aja via Google. Oke, nah di sini nih karena baru bikin akun, jadi masih ada kayak gini nih teman-teman. Teman-teman bisa akses Canva Pro itu selama 3 bulan. Ini bisa diklaim aja, misal teman-teman mau klaim untuk uh, ambil Canva Pro trialnya selama 3 bulan. Ini bisa diakses selama 3 bulan teman-teman. Nah, di sini aku belum ambil sih. Kita aku post dulu aja. Nah, di sini tuh ada dashboardnya teman-teman. Di sini dashboardnya dashboardnya Canva tuh ada apa aja kayak gini. Dan di sini nih aku bilang tadi, menunya Canva sekarang ada di panel sebelah kiri. Nah, di sini fiturnya Canva tuh banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa
bikin desain yang ada di sini. Oke, kita mulai dari bikin desain untuk sebenarnya teman-teman bisa ini di sini sih. Nah, kalau teman-teman infografis, grafis eh, bercocok tanam. Nah, di sini juga banyak banget pilihan template yang udah bisa diakses. Ini misalkan teman-teman milihnya di sini, teman-teman tinggal klik aja. Nah, kalau yang kayak gini dia berarti free ya. Coba kita cek. Nah, di sini ada pilihannya, ada ukurannya A2, A1, A3. Ini adalah poster. Kita bisa customize di sini, teman-teman. Nah, udah deh. Karena dia bentuknya template, jadi dia nih. Nah, ini banyak banget elemennya, teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi ada di posisi layering, teman-teman. Ini ada banyak banget layarnya pasti. Oh, di sini tuh banyak banget elemen yang dipakai. Ya, terus sudah aku bilang, karena di dalam satu desain nggak mungkin cuma ada satu elemen aja. Dia tergabung dari beberapa elemen. Nah, di sini si pembuat template ini udah bikinin um, atau melayout si elemen-elemen ini menjadi suatu desain yang menarik. Kalau kita mau bikin baru, nah masalahnya kalau di ini tuh nggak bisa di resize. Nah, ini ada Get Pro. Jadi kalau untuk Canva free itu nggak bisa resize. Jadi kita harus bikin ulang atau ukuran ulang. Create a new design lagi. Kita langsung aja Instagram Story. Ini kalau kita mau bikin background untuk berwarna itu kita bisa langsung pilih colors di sini. Nah, ini untuk ganti-ganti warna si backgroundnya. Teman bisa klik di sini. Atau kalau mau gradient, teman-teman tinggal klik aja gradient dan adjust warnanya sesuai keinginan teman-teman. Untuk stylenya bisa disesuaikan aja. Kayak gini misalkan. Atau yang radial. Ini lebih suka ini. Dia mungkin warnanya agak kurang ya. Yang futuristik. Nih. Dan pencet. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita juga bisa nih untuk backgroundnya itu ganti dengan si foto. Kalau mau bikin foto gimana? Ya tinggal klik aja. Misalkan fotonya ini tentang temanya um, Paris. Sekarang dia nggak bisa filter by free dan enggak free teman. Nah ini, misalkan kita mau ambil background ini. Kita bisa jadiin dia sebagai background fotonya. Tinggal di drag aja. Sesuaiin dengan keinginannya. Kayak gini nih. Kalau kita bisa di transparency. Nah, kayak ada kesan-kesan ada efek birunya kan. Nah, untuk nambahin teks tadi bisa diklik di sini, teman-teman. Nah, ini ada text box, magic write, ada heading, subheading. Kalau heading itu buat judul, dia langsung muncul di situ. Kan, hello, hello. Ini mau bikin sih pakai kontrol copy dan paste. Welcome to Paris. Ini bisa sesuaiin aja ketika di sini. Nah, kita bisa juga tambahin sedikit apa ya namanya shape. Misalkan, oh, kita pakai rectangle, kita ganti dengan warna
Biru. Oh, biru. Nah, ini contoh aja ya, teman. Ini ketika teman-teman bikin desain itu emang harus coba-coba. Nah, ini yang aku bilang tadi untuk grup dan ungroup itu kalau gimana? Ini kliknya nggak diklik doang ya. Kalau diklik itu cuma satu-satu untuk bisa grouping, teman-teman harus pencet shift. Jadi sambil dipencet shiftnya, sambil dipencet si elemen yang mau dipilih. Atau juga bisa nih teman-teman tinggal di gini, di drag di semua atau di seluruh select aja. Ini warna putih aja sih, biar kelihatan. Oops. Nah, misalkan ini mau dikasih apa ya? Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja sih di sini mau dikasihkan apa. Enjoy your holiday, Paris. You can go in together with your family. Paris with your family or your solely to get you experience special romantic moment. Ini bebas saja karena ini sebagai contoh teman-teman. Jadi ya seperti inilah prosesnya di Canva. Untuk tools-toolsnya kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya ada dua page di sini. Nah ini kita bisa cek di sini. Ini ada di pojok sini. Nah kita bisa lihat nih. Nah nanti misalkan teman-teman tuh bikinnya banyak banget halaman. Tuh biar enak atau biar bisa kelihatan. Bisa pakai si menu yang ada di pojok ini. Jendela kecil. Nah nanti ketika teman-teman mau ekspor. Itu ada di bagian sini, di share. Bisa download, disesuaikan dengan formatnya. Nah, ini karena kita masih menggunakan Favri, ada tulisan kayak gini, ya, teman. Favri itu kan Favro. Jadi ini untuk judul dokumennya, teman-teman bisa ganti judulnya Canva Camp latihan. Misal ini. Nah, kalau teman-teman mau cari referensi bisa di sini, teman-teman. Jadi si template ini sebenarnya fungsinya untuk kita dapat juga mencari referensi selain di tempat yang lain. Liburan. Nah, ini tentang tema holiday. Kayak gitu, teman-teman. Kemana ya? Kita cari yang free, ini ada free. Nah, ini bisa disesuaikan nih, teman-teman. Seperti yang aku udah bilang tadi, kita bisa adjust, hilangin, atau kurangin. Ini misalkan ini mau di-adjust, harganya nggak segini nih, 25 juta. Gitu. Kita bisa pilih angkanya. Atau nanti mau gambarnya ganti nih, kayaknya nggak suka warnanya birunya kurang. Bisa kita edit. Nah, ini untuk bikin removernya nggak bisa ya, teman. Karena dia di Canva Pro. Oh, ini dia bentuknya apa? Foto ya. Iya. Nah, nggak enaknya kalau kita pakai si template itu tuh kita nggak tahu strukturnya ya, teman-teman.
Jadi kita bisa cek tadi di bagian ini, position. Kita bisa cek di layernya, itu ada layer apa aja yang di sini. Ada di si background, ini oke. Ini kita bisa ganti untuk fotonya. Ini disesuaikan aja, atau nanti ini kurang besar nih. Fontnya kita gedein. Itu teman-teman. Nah, sementara untuk toolsnya kayak gitu sih. Jadi, saran aku buat teman-teman yang belum punya akun Canva, please banget buat bikin akun dulu ya di Canva-nya. Nanti untuk di selanjutnya, sesi materi selanjutnya, kita bisa untuk praktek bersama-sama terkait desainnya. Dan, oh ya, ini tadi yang di fitur upload, teman-teman bisa upload di sini, upload files, record yourself. Ini kalau teman-teman mau record sendiri, tapi kita nggak usah karena kita nggak nge-record. Tuh, kok. Dan bisa nih upload file bisa di situ. Dan bisa juga ini ada sih elemen. Tadi elemennya masih banyak banget teman-teman. Ada video, audio, bahkan ada shapes. Shapes ini banyak banget. Kita bisa dilihat di sini nih. Di scroll saja. Nah, oh ya, untuk tadi efek teksnya. Untuk style efek teks itu ada sih ini. Shadow, lift, hollow itu kalau dia mau yang outline doang. Ya bisa dilihat teman-teman. Nah, nah. Atau ini temanya glow in the dark. Kalau yang ini dia kayak di stabilo. Ini bisa di adjust, round shape-nya, spread-nya. Bisa di adjust kayak gini. Nah, ini warnanya juga bisa diganti sesuai keinginan. Ah, kita, nah, kayak gitu misal. Nah, ini untuk curve atau lengkung. Ini curve-nya kayak gitu bisa di adjust juga di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, untuk materi pertama gitu aja dulu teman-teman supaya video nggak terlalu panjang. Kita bakal lanjut di materi kedua besok di materi yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun Canva, aku harap teman-teman bisa untuk bikin akun dulu dan explore terkait tools-toolsnya. Bisa cek dulu terkait toolsnya, tools apa aja. Dan untuk yang ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan pertanyaannya melalui FAQ yang sudah disediakan ya. Oke teman-teman, sekian dulu di materi sesi pertama hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan kita akan praktek di materi selanjutnya. Yuk, yang terakhir pesanku yang tadi, yang pertama untuk bikin akun buat yang belum punya akun. Yang kedua itu explore terkait tools yang ada di Canva-nya, ada apa aja, dicoba dulu. Terus
Yang ketiga itu jangan lupa praktik teman-teman. Karena di desain grafis itu kuncinya adalah praktik. Makin banyak kita praktik, akan semakin banyak kita bisa atau kita tahu nih gimana apa aja yang perlu dibikin. Terus tetap semangat buat belajarnya teman-teman. Kita bakal ketemu lagi besok. Dan sekian dari aku. Terima kasih. Dah.